Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam berjumpa lagi dengan saya di Diklat Jarak Jauh, materi aspek penilaian sikap. Semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan dan kesehatan, keberkahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah mempelajari konsep dasar penilaian, pemetaan, bahkan sudah ada reviewnya walaupun sedikit. Sekarang kita akan masuk ke aspek atau materi yang ketiga, yaitu aspek penilaian sikap. Bapak Ibu sebagai seorang guru tidaklah asing ketika mendengarkan kalimat penilaian sikap, karena sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang guru untuk melakukan penilaian. Dan tentunya ketika kita melaksanakan penilaian, tahapan-tahapan itu harus dilakukan, yaitu baik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Maka aspek penilaian pada sore siang hari ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan fokus pada penilaian sikap saja. Ya, kita mau fokus pada penilaian sikap saja. Maka muncul pertanyaan besar dalam diri kita, bagaimana caranya melakukan penilaian sikap itu? Ya, bagaimana caranya? Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya penilaian sikap itu sudah ada sejak kurikulum yang awal, baik dari kurikulum 75, kurikulum 78, KBK, suplemen 2004, 2006, KTSP, sampai pada kurikulum 13 ini. Ya, memang ada hal-hal yang perlu kita pahami lebih dalam penilaian sikap di kurikulum 13 ini. Oleh karena itu, kenapa Balai Diklat Semarang dalam hal ini menjadikan penilaian sikap itu sebagai mata diklat. Ini kita merujuk pada kurikulum, memang kurikulum diklat terutama. Ya, karena memang ada hal-hal yang perlu dipahami lebih lanjut. Itu adalah sikap. Tentunya tidak lepas dari SKL ataupun standar penilaian, regulasi-regulasi yang ada. Baik Bapak Ibu, pertanyaan besar tadi nanti mungkin akan terjawab di sini. Bagaimana cara melaksanakan penilaian sikap itu? Penilaian sikap itu sebetulnya ada dua macam. Ada penilaian yang utama dan ada yang penunjang, baik di SD, SMI, SMP, MTS, SMA, MA. Itu penilaian sikap ada dua, yaitu utama dan penunjang. Nah, kita akan bicarakan satu demi satu tentang teknik penilaian itu. Nah, sekarang kita akan bicara yang utama. Utama karena ini menjadi pokok, yaitu dengan teknik observasi. Maka ketika mengadakan penilaian sikap, ini wajib dilakukan dengan cara observasi. Karena memang yang direkom di kurikulum 13 itu ini observasi.
baik itu dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran atau guru olahraga atau guru BK. Intinya pelaksana atau siapa yang melaksanakan penilaian itu adalah semua guru, tidak hanya tergantung pada dua guru, karena persepsi yang muncul sekarang itu yang memberikan penilaian hanya dua guru saja, yaitu guru PAI dan guru PPKN. Itu asumsinya apa? Karena memang di dalam mapel PAI dan mapel PKN itu yang ada KD-nya. Jadi KD1 dan KD2 itu tidak semua mapel ada. Yang ada hanya PKN dan agama. Namun demikian bukan berarti guru mapel atau guru yang lain itu tidak melakukan penilaian. Tetap hukumnya wajib bagi semua guru yang melakukan tatap muka dengan murid. Ini wajib melakukan penilaian sikap. Nah, jadi tidak dipilih-pilih siapa guru yang menilai, tapi semuanya, ya semuanya. Ya terus guru mapel, guru BK, guru olahraga kenapa harus menilai? Ya tujuannya untuk menambah data, menambah informasi tentang sikap-sikap anak yang dinilai tadi. Karena kalau mengandalkan guru PAI dan guru PKN, ya dengan segala keterbatasan tidak akan bisa menjangkau semua anak. Kemudian kapan kita mau melaksanakan penilaian? Nah, pelaksanaan penilaian itu bisa dilaksanakan di saat pembelajaran. Ini yang paling pokok. Tapi juga bisa dilaksanakan di luar pembelajaran. Monggo boleh. Ini. Yang kedua adalah penunjang. Nah, penunjang itu berupa penilaian diri, penilaian antar teman. Ini yang terekom saat ini. Tetapi ada penilaian menggunakan jurnal, ada catatan anekdot, ada portofolio misalnya, ada apa-apa ya monggo lah. Jadi jenis-jenis penilaian itu kan banyak. Sebenarnya bisa portofolio itu bukan bukan sikap ya. Artinya tidak harus dengan yang ini tok, tetapi ketika tidak melaksanakan penilaian dengan sistem yang lain nggak apa-apa, asal yang utama observasi itu sudah dilaksanakan. Ya tujuannya dan manfaatnya penilaian diri antar teman itu apa? Yaitu untuk menambah, tadi saya katakan menambah informasi data tentang keberadaan anak, tentang sikap anak, dan untuk konfirmasi, cross check, sehingga guru nanti akan memberikan nilai itu mendapatkan data-data yang komplit. Ini jadi di SD, SMP, SMA sama saja teknik nilainya seperti itu. Nah, kenapa harus observasi? Ya karena teknik ini dirasa istilahnya itu dirasa dapat memperoleh data yang valid. Kenapa? Karena dilakukan oleh guru sendiri, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau secara langsung pengamatan di kelas, tapi kalau tidak langsung mungkin dengan meninggal instrumen atau apa. Nah ini makanya yang utama dan pokok penilaian sikap itu adalah dilakukan dengan cara observasi, mengamati sejumlah indikator yang memang sudah ditetapkan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini kita lihat butir-butir sikap spiritual dan sikap sosial. Ini masih bersifat generik. Spiritualnya beribadah, perilaku syukur, toleransi, jujur, sosialnya, disiplin, tanggung jawab, santun, dan yang lainnya. Ini butir-butirnya. Jadi butir-butir ini nanti akan di breakdown lagi menjadi perilaku-perilaku di kelas
atau di setiap kegiatan siswa yang dapat teramati, yang dapat diamati. Oke, ini contohnya PKN, spiritualnya menghargai perilaku, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan di sekolah, masyarakat. Tetapi nanti actionnya apa? Actionnya kita lihat berdoa sebelum pelajaran, sesudah pelajaran, melakukan sholat berjamaah. Nah, itu kan taat kepada norma hukum. Nah, taat kepada norma hukum itu apa? Itu kan masih istilah general. Nanti akan ada indikatornya, harus dibuat indikator itu supaya guru tidak salah di dalam menilai. Nah, contoh indikator sikap ini ada contoh. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi, berdoa sebelum dan sudah menjalankan perbuatan. Ya. Oke, menerima atau melaksanakan sholat berjamaah. Iya kan? Ini adalah contoh. Jadi perilaku itu bisa dilihat. Oh, anak ini ndonga tidak, oh anak itu disiplin apa tidak, oh anak itu tidak pernah mau piket. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang menjadi target dijadikan indikator dalam penilaian sikap. Jujur misalnya, tidak menyontek dalam ulangan, oh bocah gitu kok ulangan pelingak-pelingu, nah tengok, itu artinya dia tidak ada kejujuran. Kan jelas, guru bisa langsung melihat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini teknik dan instrumen penilaian. Tadi di awal saya sampaikan bahwa penilaian itu dilakukan dalam 3 tahap. Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Disinilah yang paling pokok Bapak Ibu, tahap perencanaan itu akan menentukan sekali. Jadi di awal saat ada istilah ngaji itu tidak akan terjadi ketika dalam perencanaan sudah matang. Baik, kompetensi sikap, yaitu dengan cara observasi, tekniknya observasi, baik langsung atau tidak. Ketika kita mau melakukan penilaian secara observasi, pengamatan kepada siswa, maka tugas guru di dalam perencanaan itu harus dan wajib membuat instrumen atau pedoman observasi. Contoh kalau jenengan kayak arge soal itu ya, ulangan ya harus punya soalnya kan gitu. Kalau jenengan mau ngamati, ya rono alatnya diamati kayak apa, nanti muncul kriterianya, muncul deskripsinya. Ini pokok harus dibuat dulu. Ketika guru tidak membuat instrumen ini, itu nanti bisa dikatakan pemal praktek atau apa itu. Dari mana kita rujukannya? Misalnya anak dapat nilai bagus A, dari mana kita mendapatkan nilai A? Dapat kita mendapat predikat bagus ketika tidak ada instrumen yang di dalamnya ada kriteria-kriteria, rubrik. Kemudian penilaian diri, ya harus ada lembar penilaian diri. Penilaian siswa juga harus ada lembarnya. Artinya alat yang digunakan untuk menilai itu harus dibuat dulu di dalam perencanaan, baru nanti action kan. Nah, ini contohnya lembar observasi, bebas seperti ini, bisa silakan. Yang penting cetok jelas apa gunanya. Di situ ada identitasnya siapa yang dinilai, aspek apa yang dinilai, kelas berapa, tanggal berapa, catatannya apa. Nah, itu harus jelas. Jadi tidak menimbulkan persepsi lain. Contoh format jurnal ada. Nah, ini pedoman observasi. Disinilah Bu, alat ini harus dibuat oleh guru. Ada kriterianya, ada skornya, ada identitasnya, ada aspek yang dinilainya. Ini namanya rubrik. Rubrik. Nah, kalau guru tidak membuat ini, dari mana kita mendapatkan nilai angka 10? Bukan bim salah bim ada kedabrak. Dari mana kita mendapat nilai baik? Dari mana kita mendapat nilai predikat A? Kalau tidak ada kriteria atau aspeknya, maka ini wajib dibuat terlebih dulu. Penilaian diri sama, jadi penilaian untuk menilai diri sendiri. Kenapa itu dilakukan? Yang jelas untuk kalau kita mau mentarget anak, kedisiplinan anak, kejujuran anak, bisa digunakan dengan nilai penilaian diri atau otak terman.
Tapi yang jelas dilakukan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ketika dilakukan itu adalah nambah informasi, nambah data bagi guru itu sendiri. Ya, jadi guru memberikan ini tidak asal. Oke. Ini lembarnya, silakan bebas. Form-form yang ada di dalam apa juknis itu sebetulnya form standar, boleh dikembangkan, nggak apa-apa. Sebenarnya harus dikurangi aspeknya mana nanti berkurang, dikembangkan boleh. Oke, pendidikan bahasa Jawa sama. Nah, di dalam perencanaan tadi memang kita harus paham di awal katakan bahwa KI1, KI2, KD1, KD2 yang ada di dalam mata pelajaran itu hanya PKN dan agama. Yang lain tidak ada. Tetapi walaupun tidak ada, kita yang jadi guru PIPA, guru matematika, guru bahasa Indonesia tetap melakukan penilaian sikap. Tujuannya untuk menambah informasi bagi guru yang akan memberikan penilaian. Oke, ini penting sekali. Jadi tidak ada persepsi, sing wajib nilai kan guru agama mbek guru guru PKN. Tapi datanya dari mana? Ya dari guru-guru yang ada di sekolah situ yang mengajar anak. Ya, gitu. Ini contohnya sikap spiritual. Nah, setelah panjenengan melaksanakan instrumen tadi untuk melakukan pengamatan anak, kalau sudah dapat data, maka jangan lupa dibuat deskripsinya, predikatnya apa, rumuskan. Tapi rumusan itu yang perlu diingat adalah menggunakan kalimat yang positif, tidak kontraproduktif, ya, tidak kontras. Contoh, Maliki sifat kejujurannya bagus, tetapi kata tetapi ini tadi setelah menyanjung disiplinnya bagus, tapi ada kata tetapi. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Namun tidak boleh. Ya koma saja. Jadi kalimatnya setara. Datar. Jadi Maliki sifat disiplinnya sangat baik sekali. Perlu bimbingan dalam kejujuran misalnya, perlu bimbingan dalam hal ini. Ini kan tidak ada frase yang bernada negatif, tapi positif. Jadi tidak cara orangnya itu istilahnya itu setelah mengangkat tapi dihantamkan dibanting lagi, itu enggak bagus. Jadi deskripsi ini penting sekali. Maka jangan lupa ketika sudah membuat perencanaan, sudah melakukan penilaian, sudah mendapatkan hasil, baru dideskripsikan. Di sana ada konversinya. Silakan rentangnya juga ada, nanti dibaca di juknis penilaian. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk tindak lanjutnya dari hasil penilaian, memang ketika ada anak yang kurang dengan deskripsi yang kurang baik, perlu ada pembinaan dan tindak lanjut, aja dinengke wae. Yang sudah bagus perlu ada motivasi sehingga anak itu merasa ya bener, saya itu dinilai bener, saya itu dibina tenan, saya itu dibimbing beneran. Ini saya kira itu apabila ada hal-hal yang memang kurang bisa dipahami, nanti bisa disambung di dalam WA group atau diskusi di sistem yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.